Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ramadhani dengan NIM 2407020017. Perkenalkan, nama saya Ririn Lara Rosdihan dengan NIM 240702000012. Kami dari kelompok 1 di mata kuliah Manajemen Kepemimpinan di tema Dasar-dasar Kepemimpinan. Baik, untuk materi yang pertama itu ada teori kepemimpinan. Yang satu itu ada Great Man Theory. Great Man Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat. Nah, di sini membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan seseorang itu semenjak orang tersebut dilahirkan. Yang kedua ada trait teori. Trait teori itu atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian. Nah, ini meyakini bahwa orang-orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik dari mental, fisik, sosial, yaitu guna dapat mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik itu sendiri yang ada di umum di antara para pemimpin. Teori kepemimpinan selanjutnya yaitu yang ketiga, kontingensi teori. Teori kontingensi atau yang berasal dari kata kontingensi teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat itu teori gaya dan perilaku. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Teori ini juga menyebutkan seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik yang sudah ia lewatkan. Untuk teori kepemimpinan selanjutnya ada behavioral theories. Jadi, ini merupakan reaksi atas trait teori, yaitu teori pelaku eh, atau bi- atau behavioral theories. Ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini juga memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri. Daripada keberhasilan seseorang, pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut adalah itu dipelajari atau dilatih. Nah, untuk selanjutnya itu ada teori Servan, yaitu teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental para pengikutnya atau anggotanya. Nah, gaya kepemimpinan ini cenderung lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan yang lebih luas. Untuk teori kepemimpinan yang ketujuh yaitu teori transaksional. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf atau pengikutnya. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapatkan pertukaran atau yang biasa disebut transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dengan staf. Yang kedelapan itu ada teori transformasional. Mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan, teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan, dapat juga organisasi. Nah, ada beberapa tipe kepemimpinan yang di sini. Yang pertama itu kepemimpinan otoriter atau otokratis. Yang kedua ada pemimpin membuat keputusan secara sepihak dan mengharapkan kepatuhan tanpa pernyataan. Nah, yang kedua ada kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan yang didasari pada karisma dan daya tarik pribadi pemimpin.
Tipe kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Yang keempat, ada kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberi kebebasan penuh kepada bawahan dalam bekerja dan mengambil keputusan. Nah, untuk yang kelima ada kepemimpinan paternalistik. Pemimpinan ini bertindak seperti orang tua bahwa bagi bawahannya, yaitu melindungi sekaligus mengatur. Untuk selanjutnya ada kepemimpinan militeristik, yaitu kepemimpinan menuntut disiplin, kepatuhan, dan mengikuti instruksi secara ketat. Tipe kepemimpinan yang terakhir yaitu ada kepemimpinan pseudo-demokratik, kepemimpinan yang tampak demokratis tetapi keputusan tetap ditentukan oleh pemimpin. Nah, di sini pun ada karakter kepemimpinan. Yang pertama itu memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Yang kedua itu mampu mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin yang efektif memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan membawa mereka untuk menuju tujuan yang sama. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik, menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuannya bersama. Karakter kepemimpinan yang ketiga yaitu dapat beradaptasi dengan perubahan. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah, mengidentifikasi peluang baru, dan menyelesaikan tantangan yang muncul. Yang keempat yaitu menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi dan motivasi dapat membantu meningkatkan semangat kerja tim dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, untuk yang terakhir itu, seorang pemimpin itu harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Kemampuan untuk memiliki visi dan tujuan yang jelas dapat membantu individu dan organisasi untuk mengambil tindakan yang tepat, mencapai tujuan yang diinginkan, dan menjadi lebih efektif dalam pencapaian hasil. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok satu, pada materi dasar-dasar kepemimpinan. Apakah ada pertanyaan? Sebelumnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.